Salam Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Karena anugerah Allah manusia diselamatkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat 2 Timotius ini adalah surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menguatkan Timotius dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca ini menyoroti aspek utama Injil, bahwa keselamatan kita umat manusia sepenuhnya adalah karena anugerah Allah. Tidak ada bagian dari keselamatan kita yang ada andil atau ada usaha kita manusia. Paulus juga menegaskan bahwa mereka yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Jemaat yang terkasih, ini panggilan bukan hanya untuk menerima Injil, tetapi panggilan untuk setia dan taat kepada Allah. Jadi, keselamatan tidak dapat dipisahkan dari transformasi hidup atau hidup yang baik. Artinya, mereka yang sudah diselamatkan mau hidup dalam penuh ketaatan kepada Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi ketaatan manusia juga bukan karena jasa manusia, tetapi semua semata-mata karena anugerah Allah. Jika keselamatan bergantung pada perbuatan baik kita atau ada usaha kita sedikit saja, maka sebenarnya tidak ada yang bisa diselamatkan. Kita ini fana dan pasti kita akan binasa. Tetapi karena keselamatan ini hanya anugerah, maka kita dapat memiliki jaminan keselamatan yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir dari ayat yang kita baca ini, Paulus menekankan bahwa keselamatan sudah ditetapkan dari kekekalan dan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan merupakan kehendak Allah yang sudah dirancang sejak kekekalan yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, manusia sangat berdosa dan tidak ada sesuatu apapun dalam diri manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Yang bisa adalah Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Yesus harus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Karya Kristus di salib adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Karya Kristus di salib mengingatkan kita bahwa betapa berdosanya kita manusia. Yesus harus menjadi terkutuk dengan ia disalib demi menggenapi anugerah keselamatan Allah kepada manusia. Semua yang sudah Yesus lakukan bagi kita umat manusia ini sangat mulia. Oleh karena itu, respon kita adalah kita harus sungguh-sungguh beriman. Kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga kita bisa bermegah, dan bermegah kita adalah bermegah dalam Kristus yang telah membawa kita dari neraka kepada surga. Kristus sudah mati tersalib untuk menggantikan tempat kita. Apakah kita masih menyia-nyiakan hidup kita, menikmati dosa yang kita perbuat, berhitung kepada Allah, tidak peduli kepada sesama, ataukah kita masih hidup semena-mena dengan kehidupan dunia dan tidak mengikuti kehendak Tuhan? Kita harus pikirkan itu dalam hidup kita. Kita menerima anugerah keselamatan dan juga kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tunaikan tugas panggilan kita dengan hidup taat kepada kehendak Tuhan. Kita bisa hidup, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal karena anugerah Allah semata.
Tetapi ingat, kita pun harus hidup taat kepada Tuhan Allah. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada usaha kami manusia, tetapi semua itu karena andil Allah, karena inisiatif Allah yang mau menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.